Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus serta perempuan-perempuan lain pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Bapak Ibu, saya persilakan bangkit berdiri. Kristus bangkit, hidup. Kristus bangkit. Kristus sudah hidup. Kristus bangkit. Hidup. Kristus bangkit. Ya, Kristus sudah bangkit. Bersama-sama, ya, Kristus sudah bangkit. Kristus hidup. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup,
Yesus sudah bangkit. Ia sungguh hidup. Inilah inti iman kita, Bapak Ibu sekalian. Kebangkitannya adalah bukti bahwa Ia Tuhan yang sangat-sangat berkuasa. Berkuasa untuk memberi kehidupan, untuk membangkitkan manusia dari segala bentuk kematian. Oleh karena itu, mari kita sambut kebangkitannya dengan penuh sukacita dan antusiasme untuk diri kita sendiri dan juga untuk sesama dan seluruh ciptaannya. Haleluya. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Karena Tuhan yang pegang hari esok. Hidup jadi melapiskan Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, akan mati, tebus dosaku, gugurkan sok, membuktikan Dia hidup. Yesus hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak gentar, karena Tuhan yang pegang hari esok. Hidup jadi menghabiskan Dia hidup. Sebab Dia hidup, teman-teman. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena Tuhan yang pegang hari esok. Hidup jadi menghabiskan Dia hidup. Hidup jadi menghabiskan Dia hidup. Sekali lagi bersama-sama. Hidup jadi menghabiskan Dia hidup. Haleluya, puji Tuhan. Kristus telah hidup. Terima kasih Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Kristus telah bangkit. Ia sungguh hidup. Namun dalam hidup sehari-hari kita, kadang kita kurang akan bahkan abai untuk menyambut Dia. Akibatnya kita hidup di luar kasih kuasa Allah. Bersama-sama, ampuni kami ya Tuhan. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Mari bersama-sama. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flood. Now all I know, your forgiveness and embrace. What is the Lamb? Seated on
Bapak Ibu, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami menyampaikan bahwa pengampunan dosa terjadi dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 100 ayat 3 mengatakan, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Terpujilah Tuhan. Karena Tuhan sudah mendamaikan kita dari segala dosa, maka marilah kita saling berjabat tangan, kiri kanan, depan belakang. Bapak Ibu, kita katakan, Tuhan kita telah bangkit. Tuhan kita telah bangkit. Tuhan kita telah bangkit. Mari kita bersorak-sorai bersama. Kristus sudah bangkit. Pandang kemuliaan Tuhan. Imam besar Maha Agung, Kaulah pemilik hidup, Bersama-sama Yesus Kristus Tuhan. Kita sujud kepada sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tanganmu menebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan kutinggikan, yang bangkit dari maut, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, selamatkan jiwaku. anak-anak Tuhan, nyanyikan dengan semangat. Yang merasa anak Tuhan, nyanyikan dengan semangat dan pakai hati Anda. Yang kemuliaan Imam besar Maha Agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. kita bersujud depan Tuhan kita. Sujud di depan tatamu,
Tuhan sudah menang, Tuhan sudah bangkit. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama kita akan boleh ditampilkan. Kita akan bersama-sama membacakan pengakuan iman rasuli seturut dengan pengakuan iman rasuli yang dibacakan oleh gereja di segala abad dan tempat, dan mari kita bersama-sama untuk mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jurang pemisah antara Allah dengan kita sudah dijembatani oleh salib Kristus. Yang Yesus kerjakan di atas kayu salib sudah tuntas sempurna. Kini kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu memiliki pengharapan di dalam Kristus. Mari Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan, kita mau terus merayakan kebangkitannya dengan memberikan hidup kita bagi kemuliaan namanya. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The Kings of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah.
that sealed the promise. Your buried body began to breathe out of the silence. The roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chance. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chance. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Once again. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chance. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus. Kasih Bu Lucy, mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Karena siapakah kami ini yang bukan Engkau, bukan Tuhan, tapi manusia biasa yang sanggup untuk melakukan banyak perkara dalam hidup ini. Kami bersyukur bahwa di hari kebangkitan-Mu kami akan merenungkan sekali lagi apa pengharapan yang muncul. Sekarang kami akan membaca firman dan merenungkannya. Kiranya Roh Kudus bekerja di setiap hati kami, menerangi kami dan memberi kami inspirasi baru. Pakailah hamba-Nya yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan ini Bapa, sehingga dia boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk membagi-bagikan apa yang Tuhan kasih dalam persiapannya. Demi Kristus kami berdoa. Semua orang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom, shalom saudara sekalian. Senang sekali dan selamat hari Paskah saudara. Semangat ya. Dan saya cukup kaget di GKY ini di jam kedua. Tadi jam pertama saya depannya nggak lihat, tapi pas pagi itu waktu kebaktian baru mau mulai ya. Waktu sebelum ada yang naik ke sini. Mungkin dulu dia muslim ya, tapi bagaimana nggak jelas, tapi yang pasti dia berjilbab, tapi dia udah jadi anak Tuhan, puji Tuhan ya. Ya. Baiklah saudara, tema kita hari ini yaitu pengharapan atau hope dalam kebangkitan Kristus, saudara. Ya, apa sih pengharapan yang terbesit yang perlu kita hidupi, kita pegang baik-baik, saudara ya, di dalam kebangkitan Kristus. Apa pentingnya kebangkitan Kristus buat kita, saudara? Saudara, sebelum saya membahas firman Tuhan dan membaca ayat-ayat, saya ingin share ya, bahwa banyak sekali bukti, baik sejarah maupun saksi mata, yang membuktikan bahwa Yesus Kristus itu
bangkit. Jadi kebangkitan Kristus itu saudara bukan mitos, bukan hoax, ya bukan prank, ya bukan cuma cerita-cerita dongeng-dongeng gitu yang ya boleh percaya nggak boleh percaya, ya kenapa nggak percaya kalau memang ada buktinya, saudara ya. Yang pertama, saudara, bukti kubur Yesus ditemukan kosong. Kalau dia tidak bangkit, pasti masih ada di situ, ya atau bekas-bekasnya lah. Paling nggak di situ. Dan cerita-cerita di sekitar situ pasti juga akan tersiar kalau dia tidak bangkit. Kuburnya kosong, nggak ada mayatnya di situ, saudara. Kemudian, saudara, di Turin itu ditemukan kain kafan, diteliti secara saintifik, ya bahwa kain ini ditarik mundur itu dan persis waktunya di seputar Paskah. Nah, itu dibuktikan itu kain kafan mayat Yesus. Ditemukan. Orangnya nggak ada, berarti bangkit. Kafannya ada. Memang aneh-aneh dan ajaib betul, saudara, penemuan-penemuan arkeologi itu, ya penemuan benda-benda purbakala itu, yang ditemukan secara saintifik, diteliti, dianalisa, pakai bahan-bahan kimia untuk dicari tahu umurnya dan kemana larinya, di tahun berapa dia ada. Dan itu semakin mensupport apa yang disebutkan di dalam Alkitab bahwa Kristus Yesus memang sudah bangkit. Ya. Yang ketiga, saudara, ratusan jiwa termasuk para murid Tuhan Yesus itu menjadi saksi hidup bahwa Yesus itu bangkit. Terutama pada waktu dia naik ke sorga. Ya kan? Matinya juga sudah terbukti dia memang mati. Walaupun ada yang mengatakan, oh bukan mati, itu mau siapa yang digantikan, bukan mati. Tapi itu nggak bisa, itu pun tidak, hipotesa itu tidak bisa dibuktikan. Tapi yang justru semakin kuat, Kristus memang udah bangkit. Nah, waktu pada naik ke sorga, Yesus naik ke sorga, orang lain ratusan melihat, dan ke seluruh bangsa-bangsa yang berbeda, itu dari mana-mana melihat Yesus naik ke atas sorga, dan dari situ siar kemana, tidak bisa dibohongin. Ya, memang Kristus buktinya bangkit. Ya, memang saudara ada orang yang mengatakan Kristus tidak bangkit, tapi dia tidak bisa membuktikan apa yang tidak ada. Yang ada yang mesti gampang dibuktikan, benar nggak? Ijazah kalau nggak dipegang betul-betul yang aslinya, jangan bilang palsu dong, ya kan? Ya kan? Mendingan buktikan yang ada daripada kalau nggak ada, buktiin coba yang nggak ada, ayo. Susah kan, ya kan? Nah, jadi ya ini ijazah siapa aja, ya, bukan siapa-siapa. Jadi saudara-saudara, memang sangat jelas kebangkitan Kristus itu tidak bisa diganggu-gugat lagi. Dan selain itu, kita yang udah percaya dalam Kristus Yesus, yang mungkin dari awal kita kurang jelas, makin lama makin jelas, dan makin jelas lagi ketika memang dia membuktikan dia hidup, ketika dia hidup di dalam hati kita, itu tidak dapat dibantah. Ya, itu bukan soal kita beragama Kristen apa enggak. Ya, waktu Paulus mengatakan hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku, dia tidak main-main. Ya, dia tidak omong kosong, dia alami sendiri, saudara. Maka waktu dia menulis 1 Korintus 15, dia mau meyakinkan pembacanya bahwa Kristus memang hidup. Kita baca bersama-sama 1 Korintus 15:14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi ada apa yang menggerakkan sehingga dia tidak bisa di-stop. Dan dia sejak menerima Tuhan Yesus, dia bertemu pribadi juga dengan Kristus. Salah satu ya dari begitu banyak rasul, dia yang terakhir bertemu dengan Kristus sendiri. Waktu dia dalam perjalanan ke Damaskus, dia ingin membinasakan orang-orang Kristen pada waktu itu. Ingat cerita itu, saudara? Tiba-tiba dia tersungkur karena ada suatu cahaya besar sekali, putih bersih dan bercahaya, dan memanggil namanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Disebut namanya, Saul kaget dia. Siapa yang manggil saya? Kok suara di sana? Ya, dan tersungkur dia. Ya, nah sejak itu Saulus diyakinkan bahwa dia bertemu dengan Kristus. Dasar keyakinan ini, saudara-saudara, tidak bisa di-stop, tidak bisa ditahan-tahan. Hadapin apapun dihajar terus, saudara.
Kalau memang Kristus tidak bangkit, kenapa dia begitu? Kalau Kristus tidak bangkit, kenapa ada gerakan yang demikian dan rela mati? Dan berapa kali dia menghadapi tantangan maut, ya tapi dia terus, karena ada something di dalam dirinya itu, sudah yang benar-benar meyakinkan, bukan omong kosong, tapi nyata, real. Kemudian kita lihat juga saudara di dalam ayat yang lain, ayat yang ke-20, mari kita baca sama-sama, katakan, bangkitkan antara orang mati sebagai yang buah sulung dari semua orang percaya yang telah mati. Ya, dan ini implikasinya kalau memang Kristus sudah bangkit, yang benar adalah, kata dia, karena ada orang yang tidak percaya ada kebangkitan dan juga tidak percaya ada kebangkitan Kristus apalagi, ya kan? Nah, dia balikan itu dengan dia katakan yang benar adalah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, ya kan? Sebagai buah sulung, seperti anak yang sulung yang pertama, belum ada lagi yang sebelumnya. Dia yang pertama mati, bangkit. Dengan demikian, orang-orang yang percaya pada Kristus, dalam persekutuannya dalam Kristus, ada harapan, ya. Karena Kristus yang mati, bangkit, kita juga nanti bagaimana, ya. Nanti kita akan bahas ke belakang, itu saudara-saudara. Saudara, ada seorang penulis anonim, ya, yang mengatakan yang menulis seperti ini, saudara. Yang lain mati, namun Kristus bangkit dari kematian. Itu sangat berguna bagi saya. Jadi, tentang kebangkitan Kristus, bahwa memang dia bangkit dari kematian, memang bermanfaat gitu loh, bagi orang yang percaya. Ya, buat apa kalau kita percaya pada Kristus, tapi Kristusnya ternyata Kristus yang tidak bangkit? Buat apa? Nggak berguna, mati. Berarti sama sama yang lain mati. Tapi beda dengan Kristus. Dia mati, tapi dia bangkit. Nah, itu ada manfaat. Ya, itu ada benefit yang kita bisa dapatkan. Nah, hari ini kita akan melihat 3 pengharapan, 3 hope yang muncul dari kematian Kristus. Ada banyak hal, tapi saya batasi 3 saja, saudara ya. Yang memang juga kalau khotbah begitu sama ceramah, saudara. 1, 2, 3, jarang 4, 5 ya, saudara ya. Kalau nggak 1, 2, habis itu 3 paling banyak. Kira-kira begitu, saudara ya. Nah, saudara, apa saja pengharapan besar ya yang muncul justru dari kebangkitan Kristus? Yang pertama, saudara, di pasal 15 ya ayat 22 ya, saya ajak saudara juga bisa memeriksa kembali ya, di mana di 1 Korintus 15 ayat 22 dikatakan, sebab sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan dalam persekutuan dengan Kristus. Ya, jadi di sini Paulus memakai logika ya, memakai logika bahwa kita ini kan keturunan Adam. Adamnya mati, sekarang tetap mati, terkubur, dan kita yang keturunan Adam itu juga pasti mati. Secara manusia, secara badan duniawi itu, ya. Nah, sekarang dia bergerak lagi. Nah, dengan demikian, kalau kita dengan Kristus bersekutu dengan Kristus, Kristusnya yang pernah mati tapi bangkit, kita juga akan begitu. Ya, dan memang bukan cuma pakai logika aja, tapi memang ada janji-janji yang lain juga dikatakan. Tapi ini adalah logika yang paling dasar. Kalau kita di dalam Kristus, kita bersekutu dengan Kristus, kita menjadi bagian dalam Kristus, kita ada di dalam Dia. Dia yang mati ternyata sanggup untuk bangkit, bahkan kita juga diberikan pengharapan untuk satu hari ini mati ya seperti Adam, tapi kita juga akan bangkit seperti Kristus. Itu harapan, saudara. Itu hope. Luar biasa, saudara-saudara ya. Dan ini memberikan kepada kita implikasi bahwa selama kita hidup di dunia ini, saudara, ya apapun juga, saudara, yang kita punyai, ya satu hari kita nggak akan bawa. Tapi karena apa? Karena ada yang lebih penting daripada apa yang ada di dalam dunia ini. Ya, di dalam dunia ini, ya kita lahir, kita sekolah, ya mungkin kita bekerja, kita dapat uang, kita beli ini, beli itu, kita punya rumah, punya keluarga, punya anak, punya saudara, dan lain-lain, saudara, mungkin punya perusahaan gede, ya atau kita
itu apa namanya ya, mungkin cucunya Elon Musk ya dan lain sebagainya. Itu semua tidak akan kita bawa kalau kita mati. Jadi apa harapannya di situ, saudara? Ya nggak ada lah. Karena yang paling penting itu setelah kita mati apa? Nah ini yang perlu kita pedulikan selama kita hidup di dalam dunia ini. Ya ada orang yang nggak mau pusing, ya udahlah pusing Pak kalau ngomong-ngomong soal mati nanti bangkit atau nggak bangkit. Pusing lah udah, yang penting mah sekarang aja lah, ngalir aja. Ya, nah itu ada orang yang nggak mau pikir seperti itu ya. Saya pernah ngobrol dengan orang itu di satu taman, dia juga ngomong begitu. Terus saya bilang, apakah bukannya penting Anda pikirkan kemungkinan nanti setelah mati? Ya sih, tapi saya nggak mau pusing. Nah, yang nggak mau pusing beda dengan kenyataan satu hari kamu mati pasti ada kehidupan yang kedua, ya kan? Soal kamu nggak mau pusing ya udah gitu kan? Ya, tapi kan nggak bisa disangkal, kehidupan itu bukan cuma berhenti di dalam hidup ini. Ada yang memang mengatakan ya, yang seperti itu, yang katakan, marilah kita makan minum, nanti kan juga besok kita mati. Ada kan itu? Ya, ada kan ayatnya juga di 1 Korintus ya. Nah, itu kan pemikiran Stoa, ya kan, filsuf Stoa yang mengatakan, marilah kita minum, kan besok mati, udah selesai. Ya, apa iya begitu kan? Enggak. Paulus bilang, jangan salah, jangan disesatkan. Ya, kalau kamu bergaul sama orang-orang yang begitu, kamu akan pikirnya juga begitu. Marilah makan minum, besok juga kita mati, selesai ya udah. Ya, kamu akan seperti orang-orang yang pada FOMO. Tahu FOMO? Fear of missing out. FOMO. Ya, tahu nggak sih FOMO? Ada loyo, ada soyo, ada momo, atau apalah, banyak sekali itu yang sekarang gaya-gaya orang muda ya. Fear of missing out, ya. Orang generasi Z ini atau A ini lari-larinya FOMO, takut kalau nggak punya ini, nggak seperti dia tuh, dia udah punya ini, aduh takut ya kalau kita miss out ya kayak dia, gue juga pengen beli HP yang baru, beli lagi yang ini dan sebagainya. FOMO, fear of missing out, ya. Untung belakangan ini saudara ada yang memberikan balance ya, you only live once, itu singkatannya apa? You only YOLO, ya kan? Asal jangan nyolong. Nah, saudara, jadi jangan ditipu ya dengan kita pikir hidup ini ya udahlah enak-enakin di dunia, habis ini udah nggak usah pikirin yang lain-lain, nggak peduli nanti ke sono kayak atau ke sini. Logikanya sih ya mungkin begini. Jangan sampai ketipu soal itu, saudara, karena Alkitab dengan jelas ya juga Yesus berkali-kali mengatakan begitu, saudara. Kalau hidup ini cuma sekali, buat apa Yesus datang ke dalam dunia? Kan Yesus mau menyelesaikan dosa nih manusia yang akhirnya akan binasa. Kalau cuma udah selesai pada binasa, buat apa Yesus datang ke dalam dunia? Dia justru mau mengangkat kita keluar dari upah dosa itu adalah apa? Maut. Jadi dia mesti datang ke dalam dunia, jalan keluar untuk manusia bisa diselamatkan melalui kematian Kristus. Dan Kristus yang mati ini bangkit, luar biasa lagi, nambah plus itu. Udah mati juga memberikan karya yang luar biasa dari kematian Yesus, ya naik, bangkit ke surga sampai naik, plus lagi. Yang kalau kita percaya pada Yesus, saudara. Jadi puji Tuhan, saudara, kalau saudara percaya pada Yesus ya, jangan cuma tahu Yesus ikut apa, Yesus kalau susah Yesus panggil Yesus apa. Ingat bahwa Yesus yang kita percayai adalah Kristus yang bangkit, yang mempunyai kuasa kebangkitan. Dengan kuasanya kita bisa dibangkitkan lagi setelah kita mati nanti. Dan itu pengharapan yang paling utama menurut saya dalam hidup ini. Karena jangan mikirkan yang sekarang, tapi next. Harapan yang kedua, atau pengharapan yang kedua, saudara, tertulis oleh Paulus di sini dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Izinkan saya membaca buat saudara ya. Dia tulis di sini, ini juga ada, mari kita baca aja sama-sama. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Ini kemenangan apa, saudara? Ya, saya lama memikirkan ini. Saya tidak mencoba untuk melihat yang orang-orang lain katakan. Tapi kalau lihat di sini konteksnya tentang maut. Di ayat-ayat sebelumnya bicara soal maut. Maut sudah dikalahkan.
Jadi maut sudah ditelan oleh kemenangan ya, melalui Kristus Yesus. Kristus telah membuktikan maut itu nggak ada apa-apanya. Kematian bisa dilawan sehingga orang yang mati bisa bangkit. Nah itu sepanjang 1 Korintus 15, Anda baca di rumah nanti dengan teliti ayat demi ayat, Anda akan ketemu clue-cluenya, ketemu sistemnya dengan luar biasa di sana. Ya, komprehensif sekali dia katakan, ya bahwa Kristus dengan kebangkitannya membuktikan maut bukan apa-apa di dalam Kristus, ya karena dia berkuasa lebih daripada yang namanya maut, kematian, ya kan. Dan di masa Tuhan Yesus hidup juga dia telah membuktikan orang mati bisa bangkit, betul? Ya itu orang tercengang, bisa hidup lagi. Ya ada 2-3 kali peristiwa itu di dalam waktu Yesus hidup itu orang-orang tercengang. Ya, yang lucunya waktu Yesus bilang nanti dia akan bangkit, banyak yang tidak percaya. Ya, waktu dia membangkitkan orang mati kaget dan akhirnya percaya. Oh bisa ya bangkit ya. Tapi waktu Yesus bangkit orang nggak percaya. Itu paradoksnya aja. Ya karena memang ini peristiwa yang bukan main-main, saudara. Orang mati bangkit kembali. Ya, saya juga percaya nggak percaya orang mati bisa bangkit. Dulu ayah saya sebagai pendeta di kota kecil, ya kota yang kecilnya tuh sampai di peta aja nggak ada, saudara, nama kotanya. Kecil apa tuh ya, kota apa itu ya? Di belakangan ada, saudara ya. Dan dari kota itulah sekarang keluar, saudara, adik kelas saya, ya adik kelas saya ada beberapa di bawah itu. Sekarang dia jadi gubernur Jawa Barat, ya DKM. Tahu DKM, ya. Dan bukan dana kemanusiaan ya. Nah, jadi saudara itu Pak Dedi orang Purwakarta dan ayah saya itu di Purwakarta itu di kota kecil ya, jemaatnya juga masih 30, 20, perintisan, gereja perintisan saudara ya. Jadi waktu ayah saya diutus oleh gereja Kristus Ketapang yang tempo hari beberapa tahun yang lalu kebakaran tuh, sekarang ada di Jalan Jainul Arifin seberangnya restoran Angke, tahu kan? Tahu restorannya ada, tahu. Ya tahu ya, restorannya tahu, gerejanya nggak tahu, nggak apa-apa saudara. Ya tahu, ya udah. Nah saudara, jadi ayah saya waktu datang ke situ kan masih orangnya 20, 30 ya, sebelumnya ada perintis tapi itu baru 2 tahun. Jadi ayah saya datang waktu itu gereja baru 2 tahun atau 3 tahun perintis. Makin lama makin Tuhan tambahkan. Nah yang ajaib lah ada di sana ya, Tuhan membantu. Tuhan memperlengkapi ayah saya di dalam pelayanan itu dengan cara-cara yang nggak kepikiran oleh manusia. Salah satunya ya waktu dia lagi tidur jam 4 ada yang kayaknya saya udah pernah saksi ya di sini ya, atau di mana di tempat lain ya. Kok karena sering begini sih ya jadi bingung pernah di mana ya. Nah saudara, habis itu jam 4 ada yang panggil, John. Nama ayah saya kan Yahya. Tapi nama kecil ayah saya di keluarga, popo saya semua juga manggil dia memang John. Nama dia sebenarnya John. Ya. Belakangan jadi WNI namanya Yahya Kurnia. Ini kan Paulus Kurnia. Ya, satu garis ya. John, dia kaget karena di jemaat nggak ada yang panggil dia John. Ini pasti beda. Ya kemudian John. Dia bangun saudara jam 4. Terus waktu dia bangun, baru dia sadar ada orang ketuk. Boksu. Jauh. Jadi kamar dia sama pintu gerbang itu, dia tinggal di belakang gereja. Boksu. Jadi dia bangun. Dia pakai pakaian cepat, terus dia, ada apa? Boksu, cepat datang. Oma saya meninggal. Belum meninggal waktu itu, sakit dan udah parah, tolong ya. Terus ayah saya waktu itu masih dingin, kota tahun itu tuh dingin sekali, sudah dia naik sepeda ontel ya. Nah, belum ada motor listrik, belum ada, sudah sepeda ontel ya. Tahu sepeda ontel yang tinggi gitu ya. Nah, jadi dia cepat saudara. Dan itu kira-kira hampir mau sejam bisa sampai ke situ. Lewat desa, dusun, tengah sawah yang kotak-kotak, dia mesti jalan itu nggak ada cahaya, terus dia jalan. Dia memang sudah persembahkan hidup ya
buat Tuhan, apapun dia hadapin. Sampai di situ saudara, si Oma itu sudah ditangisin orang, ditutupin sama tuh kain ya, pada nangis, Boksu, Oma udah meninggal ya. Ya udah nggak apa-apa, yuk kita doain ya. Dia nggak ceritain dia bunyi doanya kayak apa. Udah doain, ya udah semua dibikin tenang, dia kabarin Injil, dia khotbahin, dia baca ayat, khotbahin doa, udah ya. Lalu pulang ya, naik motor lagi, terus dia berdoa. Habis itu memang udah siang dan dia udah nggak tidur lagi. Dia biasa bangun juga jam 5-an. Dia suka berdoa ya, 1 jam, 2 jam dia berdoa. Nah, datang lagi orang itu, Boksu. Ada apa sekarang datang lagi? Ya, siapa lagi yang meninggal? Ya, takutnya ada lagi yang meninggal. Ternyata saudara, Oma ini duduk dan jalan dan udah hidup. Nah, sejak itu saudara, sekampung itu terima Tuhan Yesus. Kampung itu, yang namanya Kampung Bongas. Pada waktu saya tiba-tiba ingat, itu kampung itu namanya Bongas, ya, jauh dalam, masuk ke desa-desa itu saudara. Terima Tuhan Yesus ya. Saya nggak lupa tuh, papa saya cerita ada pengalaman orang yang mati itu bangkit kembali. Itu kan jarang sekali ya. Tapi ini Kristus yang bangkit ini orang tidak percaya juga, tapi akhirnya percaya ya kan. Dan dalam kepercayaan ini Paulus dengan yakin mengatakan ya, dan dia bersyukur kepada Tuhan karena sejak dia percaya Yesus dan dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia mendapatkan kemenangan. Kemenangan atas apa? Maut tadi, pertama ya. Tentu kemenangan atas dosa yang membuat jadi ada orang jadi binasa. Ya, karena dosa orang binasa dan maut. Tapi saudara jangan kaget, kata kemenangan ini saudara lebih luas dari itu lagi ya. Jadi kuatnya itu kemenangan yang luar biasa hebat. Karena bagaimana orang mati bisa bangkit itu kalau bukan dengan kuasa yang hebat itu tidak mungkin terjadi saudara. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil karena dia adalah kuasa di atas segala kuasa ya. Nah, tapi bagi orang yang mencoba menggambarkan kemenangan yang dengan kualitas apa sehingga dikatakan melalui Kristus kita bisa memperoleh kemenangan. Kemenangan yang telak, yang betul-betul nggak bisa dilawan lagi. Seperti orang berperang dan menang dan musuhnya udah nggak bisa berkutik sama sekali. Itu kemenangan telak atau kemenangan yang dapat merobohkan, ya kan? Seperti bangsa Israel merobohkan tembok Yeriko. Pakai apa? Boleh saya tanya kuis sedikit? Pakai apa orang-orang Israel pada waktu itu merobohkan tembok Israel? Pakai apa? Ada yang begini-begini, pakai apa? Pakai apa? Nah, nggak pernah kepikiran ya dengan detail ya. Pakai apa orang Israel? Ya kan? Ya, nggak pakai apa-apa. Hanya disuruh muter-muter. Nggak pakai apa-apa. Trompet juga disuruh membuktikan bahwa inilah saatnya, tiup trompet, roboh. Siapa yang robohkan? Tuhan. Ya kan? Itu kuasa kemenangan yang seperti itu gitu loh. Power yang membuat hidup kita itu punya harapan dalam hidup ini. Ya, mungkin dalam hidup ini ada gagalnya, ada kurangnya, ada nggak selalu lancar, ada bengkoknya, ada ini itu dan sebagainya. Tapi after all, ya kalau kita memang percaya pada Kristus yang bangkit ini, kita diberi pengharapan. Ya, ada kemenangan dan bukan cuma sekali. Ada kemenangan ini, ada kemenangan itu ya dalam hidup ini. Ya, jangan ragu-ragu, saudara. Kalau kita memang percaya pada Yesus, jangan pernah ragu-ragu. Nanti kemenangan itu menjadi bukti dalam hidup kita menyertai. Ya, saya dulu pernah di Amerika dapat beasiswa, saya sekolah 3 tahun kurang ya 3 bulan. Saya selesaikan 2 master sama 1 doktor itu. Itu dari mana gitu loh saya bisa, padahal saya ini orangnya culun. Ya, nggak pinter-pinter amat saudara ya. Inggris juga bisa ngomong tapi orang nggak ngerti. What are you speaking? Tanya, kamu ngomong apa? You don't understand. I don't know. I don't understand you. Okay, I want to stand under you kalau gitu ya. Nah, saudara cuma bisa gitu doang Inggrisnya. Ya. Nah, waktu itu
Istri saya ada nggak di sini tadi? Belah mana dia duduk? Ya, belah sono, ya. Dia sama kami bisa menyaksikan. Di sana kita nggak punya ini, itu, baru datang, nggak tahu. Tapi ada aja jalannya. Ada aja jalannya. 3 tahun itu, ya, waduh, bisa 2-3 hari nggak bisa selesai menceritakan. Ada aja gitu loh. Karena kita selalu berharap pada Kristus, bukan pada manusia, saudara. Ya, selalu ada kemenangan ini, ada kemenangan itu, ya, ada victory, ya, kayak saya studi di sana setengah mati karena harus ngurusin ini, harus biaya ini, harus bayar bills ini dan sebagainya. Saya tidak bekerja juga di sana, ya, dapat scholarship dan lain sebagainya. Itu kayak battlefield, saudara, hidup itu. Kami, terus ada 2 anak, ya. Itu kita hidup seperti dalam rancah peperangan hidup. Ya, bukan peperangan dadedor gitu, enggak. Dalam itu banyak peperangannya, saudara. Tapi ada kemenangan demi kemenangan sampai bisa pulang, terus apa segala macam. Aneh, saudara. Yang lebih aneh lagi itu, ya, lebih aneh, jadi cerita itu lebih aneh binatang apa? Bebek. Yang lebih aneh lagi, saudara, ya. Jam 6:30 kan mau ke sini, 7:30 mau ke sini. Tiba-tiba mobil saya geleong. Sekali saya pikir nggak apa-apa. Kedua kali geleongnya lebih berat. Terus istri saya bilang, ini kayaknya ada masalah ya, kan mobilnya kan nggak geleong, melayang ya. Terus saya lihat di dashboard, oh PSI-nya udah 2, mestinya 40 PSI, tekanan ban. Kan mobil saya kan ada dashboardnya tuh, ada tekanan ban kiri berapa, kanan berapa, ya, kayak gitu-gitu. Oh turun, wah langsung saya minggir. Ternyata terus saya keluarin ininya, alat pompanya itu kan dilengkapin mobilnya. Kok nggak masuk anginnya? Wah ini udah bocor. Masuk sempat 3,7, terus nggak lama turun lagi ke setengah 0,5, berarti bolong. Ya pasti ini, aduh gimana gitu. Ini mobil udah canggih-canggih, jadi kok repot ya. Karena apa? Kok nggak disediain ban serep? Jenny kan nggak tahu gitu. Kita turunin ban serepnya. Nggak ada, saya bilang. Nggak ada ban serepnya ini mobil, ya kan? Nggak ada. Yang benar dibuka lagi. Memang nggak ada gitu. Ini teknologi hebat bener. Nggak dikasih ban serep ya. Makanya pikir-pikir, saudara ya. Pikir-pikir, saudara. Beli mobil nggak dikasih ban serep gitu loh. Memang sistemnya kayak gitu. Jadi memang itu ada alatnya, terus ada cairannya. Kalau cairan sekarang disemprotin sama pompa angin elektrik itu, cairan itu ngisi, lalu bannya itu lagi gitu. Ya nggak jalan juga gitu. Ya akhirnya ya saya ingat kalau kayak begitu mesti telepon dong BYD, ya kan? Nah udah gitu. Telepon katanya mesti ke situ gitu kan. Ya udah, kita telepon gimana? Ya tunggu di towing sampai ke BYD yang terdekat, nanti ditanganin di sana gitu. Saya telepon musuh ini ada kayak gini. Musuh cepat geraknya, hebat luar biasa ya. Saya nggak sangka gitu ya. Kalau jalan udah kepelanan belakangan ya, tapi gerakan cepat sekali, saudara. Nah itu saudara udah gimana? Tapi ajaib itu, ajaib ya. Mau khotbah tinggal 20 menit lagi. Keadaan di sini mesti bawa ke BYD, kapan juga datang nggak tahu bagaimana, kontak sama musuh nanti anak saya coba di mana posisinya, dia akan datang. Nggak lama dia telepon lagi, musuh tadi ada satu jemaat ngelewatin musuh, dilihat Ibu Jenny, dia kenal Ibu Jenny mungkin di tengah jalan, mungkin saya nggak tahu ya, saya nggak tahu, pokoknya itu ada Bu Jenny dia kenalin ya, ternyata Sukma, Agus punya istri, ada Sukma udah pulang. Oh di atas ya. Jadi ternyata itu Sukma, dia kenalin Ibu Jenny. Dia nggak kenalin saya, dia lihat ini. Ya. Jadi Sukma memang sudah lama kenal dengan kami, udah lama dan kami cukup akrab ya. Pernah di Cungko waktu dia belajar Mandarin, kita juga pernah ke Cungko ngobrol jalan-jalan. Nah, wah dia katanya, saya langsung berhenti tanya musuh itu Paulus benar nggak ini? Ya katanya, wah itu dia mundur soal mobilnya. Baru dia keluar ketemu saya. Udah gitu ada itu, jadi aneh tuh ya. Jadi kok Sukma bisa lihat, terus dia langsung berhenti, dia mundurin nyampe. Terus nggak lama datang Esra, siapa namanya?
Ezra ya namanya. Nah, Ezra datang karena diperintahkan oleh bapaknya, ya kan? Jadi dia datang, ya. Jadi, wah udah 2 bantuan, waduh gimana nih, gimana? Ada 2 bantuan, tukar pikiran, bagaimana gitu kan? Nggak lama lagi, dari seberang jalan itu ada patroli jalan tol. Dia gini-giniin, artinya kamu perlu bantuan apa gitu kan? Ya terus, ya udah panggil. Jadi aneh. Ada ini, ada itu, tiba-tiba dari situ juga. Nggak lama dia datang, belum sampai 5 menit. Loh, persoalannya apa? Oh, dicari direct, terus berapa bayarnya? Oh ya gini, kita bawa aja ke gereja sini, GLC aja, dan lain sebagainya. Terus pada waktunya, terus saya bilang, udah Bu Sukma boleh nggak bantu temenin Ibu Jenny sampai orang direct beres, bawa ke sini. Saya mesti khotbah, Ezra, dengan saya ya, bawa ke saya. Iya siap, gitu. Ternyata dekat, nggak lama udah keluar saudara ya. Ternyata dekat pintu tolnya, nggak lama udah keluar gitu kan. Terus sampai ke sini, ternyata cuma 3 kilo dari situ ya, karena dari tol. Nah, sampai di sini saya juga udah siap. Terus Pak David ya Sutejo, Pak langsung naik Pak, langsung naik. Ternyata Lucy mungkin dipanjangin nyanyinya, atau tadi lagunya dipanjang-panjangin. Apa artinya? Artinya ya itu contoh yang sederhana ya, tapi nggak kepikiran sama saya. Ada ini, ada jalan ini, ada 2 yang bisa bantuin, tiba-tiba datang. Ada yang kok bisa ngelihat di tengah jalan pas waktunya, on time sekali kok. Ibu Sukma bisa lewat, bisa kenalin Ibu Jenny. Coba kalau Ibu Jenny pakai wig atau apa yang lain, ya mungkin nggak dia kenalin dan sebagainya. Jadi bisa begitu. Mungkin Anda juga punya pengalaman kayak begitu, ya. Mungkin Anda juga punya pengalaman gitu, on time. Waktunya pas, apanya apa, bisa aja gitu loh. Ya, macet di sini, tahu-tahu bisa tiba-tiba di luar dugaan kemacetan ini bisa keurai. Mandek usaha, kelihatannya udah nggak jalan, tapi bisa aja ada. Jangan Anda pikir Anda bisa, itu ada kemurahan Tuhan di sana. Ya, saya melakukan pelayanan konseling udah belasan ribu jam, menjadi seorang coach sudah 3.000-an jam itu. Nah, udah master certified coach dari ICF. Saya kalau membantu orang, saya nggak pernah pakai saya punya kesanggupan, skill, enggak. Saya pernah memang mesti belajar skill. Kompetensi saya diuji secara internasional. Saya lulus, ini saya ada sertifikatnya. Tapi saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan ini cuma skill. Tapi kalau Tuhan tidak punya kemurahan hati, ini apa yang saya bantu itu belum tentu bisa berhasil. Ya, jadi dalam banyak hal, saudara, karena kita punya Kristus yang bangkit itu, kita diberi pengharapan. Kamu bisa diberi kemenangan. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, dan jangan pernah meragukan Tuhan dalam hidup. 100% percaya, pasti ada jalannya, pasti ada solusinya, pasti ada ini. Kita memang tidak sanggup. Dan kita memang terbukti tidak sanggup banyak hal dalam hidup ini. Kita bisa gagal, kita kurang, kita masih manusia, masih ada ini. Ya, nah berarti karena ada yang kurang-kurang ini, Tuhan lengkapin, Tuhan tutupin dengan kemenangan. Kemenangan dia berikan pada kita, saudara. Ini harapan yang luar biasa. Bukan cuma sekedar nanti ya hidup masih jauh Tuhan. Ini di dunia aja gue susah Tuhan. Di mana? Nah Tuhan berikan di dunia ini ada kemenangan. Nanti kamu ada kemenangan yang lain atas maut. Kamu bangkit kembali. Ya. Nah ada satu bapak gereja namanya Polikarpus, saudara. Ya, melayani Tuhan udah gitu lama, dan dia oleh pemerintah Romawi disuruh menyangkal Yesus. Ya. Itu seperti Esther dulu di zaman waktu itu, ya. Disuruh menyangkal Tuhan gitu kan. Terus Polikarpus bersikukuh, enggak. Saya percaya pada Yesus Kristus. Dia bangkit. Dia hidup, dan saya memberitahukan pada banyak orang Kristus yang bangkit itu dan apa benefitnya. Nggak mau, dia lawan pemerintah. Ini ada dalam sejarah, Anda bisa googling Polikarpus ya. Jangan sekarang, nanti di rumah googlingnya. Akhirnya dia diikat tangannya atas perintah raja, diikat badannya ke tiang, terus dibakar. Dan apa yang terjadi, saudara? Waktu dia dibakar, dia hanya ke hadapan Allah. Serahkan. Dia percaya semuanya terbaik datang dari Tuhan. Dia dibakar, saudara. Yang terjadi apa? Nggak kebakar.
Coba tangan saudara, saya bawa korek nih. Nah, coba tangannya, coba. Ujung jari aja deh. Kebakar nggak kira-kira? Hah? Doa dulu, jangan bilang kebakar. Doa dulu, siapa tahu nggak kebakar. Ya. Nggak kebakar, saudara. Waktu disuruh menyangkal, saya tidak akan menyangkal. Ini argumennya. Ini kata-kata dia langsung. Dia katakan, selama 86 tahun saya telah melayani Yesus Kristus. Dan dia tidak pernah mengecewakan aku. Ya. Mana boleh, mana mungkin saya mengecewakan dia. Ya. Bahasa Inggris lebih tepat lagi. How could I curse my blessed King and Savior? How come? How could? Nggak mungkin lah. Aku udah melayani dia 86 tahun dan Kristus Yesus tidak pernah mengecewakan aku. Mana boleh saya mengecewakan dia. Saya tetap berdiri. Ya. Itu saya ingat waktu Martin Luther juga begitu, ya kan? Waktu disuruh tarik kembali 96 dalil yang kamu pakai untuk melawan doktrin gereja Katolik pada waktu itu, ya kan? Kalau tidak, kamu akan dihukum mati. Katakan sekarang, kamu mau tarik. Terus di hadapan persidangan pemerintah dan juga kaum agamawan, ya ahli-ahli agama, teolog, dia juga teolog. Terus dia bilang begini, kecuali Anda membuktikan dalil saya melawan firman Allah, kecuali ya kamu bisa buktikan, tunjukkan di mana dalil-dalil yang saya tulis itu 95 tesis itu, kamu bisa buktikan itu bertentangan dengan Alkitab. Saya tidak akan menariknya. Di sini saya berdiri. Mau apa lu? Nah, itu Martin Luther. Ya, sejak itu Martin Luther tinggalkan ruangan, terus dia pergi lari dan orang cari sampai nggak ketemu juga, tapi dia hidup. Ya, dia lari, ya temannya juga nggak ada yang berani nemenin dia. Dia berjuang sendirian. Ya, akhirnya dalam perjuangan itu dia ingat aku punya Kristus yang hidup. Ya, dia yang menghidupkan aku. Lalu dia menulis lagu yang terkenal, ya, The Church Foundation, ya. Kira-kira melodinya begini. Tam tam taram tam 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 taram tam tam tam. Nah itu ditulis waktu di dalam kesesakan, tapi dia berkemenangan. Dia sesek, ya kan? Polikarpus di dalam kesesakan dibakar, tapi dia tetap menang, ya kan? Walaupun akhirnya dia dibakar nggak mempan, lalu serdadu itu tusuk tombak, baru dia mati. Tapi kan soal mati hidup itu menjadi tidak ada artinya ketika kemenangan di atas itu orang menyaksikan. Buktinya hari ini apa yang dia lakukan, ya tidak menyangkal sampai hari ini menjadi saksian hidup. Itu kan kemenangan, saudara. Jadi nggak diukur sama uang, nggak diukur dengan harta, nggak diukur dengan pencapaian dunia ini, enggak. Ya, ukurannya keteguhan pada Kristus dan Kristus menjadi pembela. Itu jauh lebih penting, benar? Amin. Ya, amin, saudara. Ya kan, itu jauh lebih penting. Yang lain-lainnya biar Tuhan take care of us, take care of ours. Ya, apa yang kita inikan, ya kan. Nah, lalu yang ketiga, saudara, nih kita lihat di 1 Korintus 15 ayat 58, ya. Ini pengharapan yang nomor 3 yang muncul di 1 Korintus 15. Karena kamu tadi kan dibilang ayat 57, kamu memperoleh kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, karena kamu mempunyai kemenangan itu, ayat 58 dikatakan, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu, apa katanya? Tidak akan sia-sia. Berdirilah teguh, jangan goyah, selalu giat dalam pekerjaan
Tuhan. Pekerjaan Tuhan apa yang dimaksud di sini? Sehingga yang kamu lakukan kalau kamu berteguh, kamu jadi payah itu tidak akan sia-sia. Jadi payah yang seperti apa pekerjaan yang apa? Saya pikir awalnya itu ya namanya kalau pekerjaan Tuhan itu ya di gereja. Saya jadi usher, jadi saya pemimpin pujian, terus saya jadi singer, pemain musik, paduan suara, guru sekolah minggu. Terus bagian apa lagi kalau ada event-event jadi ketua ini, ketua itu dan sebagainya. Saya pikir aktif kayak begitu pekerjaan Tuhan. Ya, saya ingat juga dulu waktu saya pemuda sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya juga disebut sebagai orang gereja. Pemuda, masih pemuda, ya di Mangga Besar yang sekarang kan udah gede, dulu gedungnya kan masih kuno banget, ya kan? Saya orang gereja, ya kan? Saking orang gereja kayak begitu, kemudian pacar saya dulu juga orang gereja, jadi ketemunya di gereja deh, ya. Itu mantan pacar saya, ya kan. Nah, ya, itu saya juga ingat waktu saya pelayanan di GKJMB dulu sebelum GKY, itu kan gembalanya tuh itu pendeta William Ho. Nah, Tuhan juga jadikan dia pendeta yang memberkati kami ya waktu menikah ya. Dia selalu kasih tahu pada cesemen orang majelis, anggota majelis, aktivis ya. Nomor 1 pelayanan, nomor 1 buat Tuhan ya. Jadi dia habis-habis hidupnya buat gereja. Terus orang-orang tuh waktu generasi pertama GKY itu ya, itu orang-orang benar dedicated, nggak mikir lagi, pokoknya buat gereja, iya, buat gereja, iya, ya, udah semuanya ikutin satu gembala yang demikian jor-joran untuk Tuhan. Oh, pekerjaan Tuhan kayak gitu. Oh, itu pekerjaan Tuhan. Begitu saya cek, saudara, ke kata aslinya ini, oh, bukan itu saja. Bisnis juga pekerjaan Tuhan, asal kita bawa itu dalam doa dan kita ajak Tuhan Yesus masuk dalam bisnis dan doakan hasil bisnis untuk pekerjaan, untuk orang lain, untuk membantu orang lain, untuk melayani Tuhan, untuk mendukung pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Asal begitu, ya kan? Bukan untuk diri sendiri, untuk ngumpulin tambah lagi diri sendiri. No, tapi untuk jadi misi melalui pekerjaan kita menjalankan misi Allah. Melalui pekerjaan itu, kita masuk di dalam mengambil bagian dalam misi Allah untuk menyelamatkan orang-orang berdosa di dunia ini dengan cara-cara dan tempat konteks yang berbeda-beda. Ya, bisnis juga pekerjaan Tuhan, membangun enterprise juga pekerjaan Tuhan. Ya, karier, Anda sedang berkarir apa di sini? Itu juga pekerjaan Tuhan, saudara, bukan cuma urusan gereja. Ya, job di kantor pekerjaan Tuhan, di rumah juga. Suka saya ketemu kemarin satu ibu ini, waduh, kamu udah ini ya hebat hidup kamu dan sebagainya. Permisi, kamu ibu job sehari-hari di mana? Oh, saya mah di rumah, malu-malu. Kenapa malu-malu? Itu pekerjaan bagus tahu. Saya bilang mulia itu, ya. Asal suaminya bilang kamu nggak usah kerja, ya kan? Artinya cukup, kan begitu. Ya, mulia, jangan malu-malu. Di rumah juga jadi ibu rumah tangga, pekerjaan Tuhan, saudara, ya kan? Semua usaha yang produktif, semua usaha yang memproduce something. Apa aja, kamu berusaha ini, jadi ini, bisa ini, keluarkan hasil ini, hasil kerjaan ini. Oh, Anda seniman, gambar-gambar, nulis-nulis, atau bikin puisi, bikin graphic design ini itu. Itu kan menghasilkan juga, ya. Apapun, saudara, yang kerjaan yang menghasilkan something, begitu. Itu juga pekerjaan Tuhan. Kerjaan yang tak ada henti-hentinya, ya kan? Karena terpaksa kerja terus siang malam sampai tidur juga dikit, cuma 3 jam, 4 jam, bangun lagi, kerja lagi, karena kepaksa harus begitu. Ya, itu juga pekerjaan Tuhan, walaupun berat. Atau kerjaan fisik, buruh kasar, Anda tahu kan buruh namanya buruh kasar, manggul ini, manggul itu, bawa otot, ya nggak pakai otak juga, pokoknya otot, dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, ya kan? Itu juga pekerjaan Tuhan. Jadi bicara soal ini, saudara, oh, ternyata pengharapan yang Tuhan berikan pada kita itu menyakup semua aspek kehidupan kita. Kalau kita bawa dalam doa, kita undang Yesus masuk di tengah-tengah kesibukan Anda sebagai apapun juga, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Ada buahnya.
Satu hari akan ada hasilnya. Mungkin Anda tidak bisa lihat sekarang. Ya, pasti ada hasilnya. Itu karena kuasa kebangkitan Kristus yang kita percayai di dalam namanya. Nggak ada kuasa lain yang lebih besar. Tidak ada pengharapan yang paling bisa diharapkan di dunia ini. Manusia, perusahaan, gereja, orang personal. Nggak ada yang bisa dipercaya semuanya 100%. Nggak ada, ya kan? Tapi kalau kepada Kristus, Dia yang akan mengatur hidup kita. Nah, saudara, dikatakan itu semua tidak akan sia-sia, artinya tidak akan kosong. Ya, pada akhirnya kamu tidak akan dengan tangan kosong menghasilkan buah sesuatu, ya, mendapatkan bonus dari apa yang kita jeripayahkan. Tidak akan sia-sia. Itu artinya tidak akan sia-sia. Artinya itu, saudara. Tinggal Anda hidupi. Anda mau percaya apa enggak? Kan hidup itu banyak percayanya, bukan soal banyak rasio atau enggak. Ya, banyak kehidupan ini yang memang harus dijalani lewat percaya. Seperti Paulus juga mengatakan, yang aku lakukan ini semuanya aku lakukan karena percaya kepada Yesus Kristus. Ada ayatnya itu, ya. Karena kami percaya. Ya, mungkin Anda di sini orang yang rasional, semua pakai sains, diukur, oh kayak ini nggak masuk akal, nggak logis, sainsnya juga gitu, mana buktinya, gini. Mungkin bisa, saudara, untuk Anda percaya pada sains pun juga percaya. Sains yang kamu bilang, ini andalan gua mah nggak mau pakai percaya. Jadi Anda percaya pada sains kan? Iyalah, sains nomor 1, berarti Anda juga percaya, pakai percaya. Mana ada yang nggak percaya? Percaya nggak? Nah, saudara ya, jadi luar biasa saudara kalau kita sungguh percaya pada Kristus yang bangkit ini. Saudara, saya tutup khotbah ini dengan cerita inspiratif. Saudara bisa cek cerita ini di Google juga ya. Helen Keller umur 2 tahunan itu demam, lalu diberikan obat oleh dokter overdosis sehingga tidak bisa lihat, tidak bisa dengar. Dan dalam keadaan itu, dia menjadi seorang anak kecil yang pemarah, kayak monster. Pernah lihat lucu-lucunya dunia, bapaknya kayak gini, pegang-pegang, atau udah nggak bisa. Anda bisa bayangin, dari melihat, tidak melihat, anak sekecil itu pun udah bisa berasa. Susah banget, hidup nggak bisa lihat dan tidak bisa dengar. Karena diberikan overdosis oleh dokter. Ayahnya kewalahan, bohwat. Tahu bohwat? Ya, meo fangfa. Ya. Bukan fufu fafa ya. Nah, saudara, meo fangfa. Ya. Kemudian ayahnya panggil seorang suster. Tentu bersertifikat. Namanya Anne Sullivan. Anne nanganin seminggu, 2 minggu, sebulan, beberapa bulan, udah nggak tahan. Karena Helen Keller kecil ini kayak monster. Maunya cakar, gurunya cakarin, kukunya digigit, ya main ditarik, gigit, Ya mana sangka anak kecil itu tarik gurunya, tarik itu langsung digigit. Habis saudara ya, bajunya robek, ditarik dari belakang. Waduh, Tuhan, saya berhenti, saya nggak bisa nanganin ini anak. Ayolah coba lagi. Maaf, saya udah coba, tapi saya udah nggak tahan. Lihat kuku saya habis semua. Ya, baju saya robek-robek, badan saya banyak digorek. Tarik-tarik, dicabik-cabik ini anak. Ya. Udah nggak bisa terkendali, saudara. Ya kan? Nggak tahu kemasukan apa, gangguan apa, nggak jelas. Pulang. Kemudian udah lewat berapa bulan tuh, si papanya Helen Keller panggil lagi. Please, Anne, bantulah anak saya, nggak bisa. Kamu udah pernah jadi pengasuhnya, cobalah, ya, minta kekuatan Tuhan. Terus Anne masuk lagi. Nah, dari tahun ke tahun, Anne ngajarin si kecil ini yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, bisa percaya Tuhan. Itu rubah hidupnya. Ya, nggak pakai konselor, nggak pakai apa. Roh Kudus bisa ubah tuh. Kalau orang udah terima Kristus, Roh Kudus gantiin tempat yang kosong, kerja dia.
Singkat kata, Helen studi akademik baik, cum laude, kalau nggak salah sampai S2, dan dia berhasil menciptakan cara membaca khusus bagi orang buta, huruf Braille. Ya, Anda kalau ke lift, ya, mau dibantu, oke. Kalau ke lift, lihat pencet tombol dong, mau naik ke berapa? Ada titik-titik di tombol, pernah lihat nggak? Ya, kecuali itu memang lift lama dan di hotel bintang 1, ya. Pokoknya asal pencet, pokoknya yang penting naik, tahu ya. Tombol-tombol yang modern kan ada angka 1, ada titik-titik. Anda pikir ini apakah salah titik? Ya, orang yang bikin buat seni gitu. Enggak, itu orang buta bisa sampai lantai 10 dari mana? Dia raba, nah ini 10, pencet. Kan dia nggak bisa baca angka. Dia bisa pegang, dia raba aja tuh huruf di tombol itu. Oh ini 10 ini. Itu karya dari Helen Keller. Dan Helen Keller telah menolong orang-orang jadi pinter di dunia. Berapa banyak doktor PhD buta. Nah makanya saya ingat sekali satu kalimat yang saya selalu ingat, ya. Kalimat itu besar sekali. Dia katakan begini, saudara, ya. Mohon dibantu. Ini teknologi juga, saudara, ya. Oke. Nah, saudara, dia mengatakan begini. Orang yang paling malang di dunia adalah mereka yang dapat melihat tetapi tidak memiliki penglihatan. Ya. Malang orang-orang ini. Dapat melihat tapi tidak memiliki penglihatan, tidak memiliki visi, tidak memiliki dream. Sedangkan dia tidak bisa melihat, tidak bisa dengar, visinya ada. Membuat huruf Braille, menolong sesamanya yang miskin. Itu kenapa? Karena kuasa kebangkitan Kristus telah memampukan dia hidup penuh semangat, penuh kemenangan, tidak takut bahaya, tidak takut ancaman, tidak takut tantangan apa yang muncul di dunia kita sehari-hari. Tidak takut. Bukan berarti sembarangan, tapi di dalam hatinya dia tidak hidup sendirian. Ya. Mari kita bawa pulang sesuatu hal. Ya, dari khotbah saya ini, maafkan saya kelebihan 10 menitan, Boksu. Ya, yang pertama, take away yang kita bisa bawa pulang, satu, apapun urusan kita ya dalam hidup, jangan bergantung pada kekuatan diri sendiri. Nggak ada harapan deh kalau kita pikir kita bisa hadapin semua. Sedangkan yang di dunia apa-apa aja juga nggak bisa diharapin semua. Dunia ini udah dalam keadaan, kalau di dalam dunia ekonomi itu sudah volatile. Dunia VUCA, tahu? Dunia VUCA. Volatile, uncertain, C-nya adalah complex, and A-nya ambiguity. Ini dunia kita. Volatile, turun naik, ya, nggak tahu. Jadi dulu bisa diprediksi, sekarang turun naik. Dolar juga, perang bisnis juga, perang dagang. Uncertain, uncertainty. Nggak ada yang bisa Anda pegang di dunia ini. Uncertain, kamu bilang certain ini, besok belum tentu. Bukan hanya turun naiknya aja, tapi certain and uncertain. Ada di dunia yang uncertain. C, complex. Dulu simple, apa-apa simple. Sekarang udah mulai rumit, saudara. Kompleks. A, akhirnya, ambiguity. Kita jadi bingung. Itu dunia kita, saudara. Apa kita bisa bergantung pada itu semua? Ya. Bukan saya bilang itu semuanya diabaikan, tidak. Tapi ada yang kita tahu mesti batasin. Ada yang kita memang tidak bisa dan tidak sanggup. Yang kedua, saudara, segala kesusahan di dunia ini akan berakhir. Jangan takut. Ya. Hari ini di dunia, saya lihat ya, orang lebih takut miskin daripada takut mati. Aneh. Mestinya lu takut mati. Soalnya kalau lu mati lu nggak tahu kemana, lu itu yang mesti lu takutin. Lu malah takut miskin. Lu udah kaya juga kalau mati buat apa? Gitu. Jangan ditipu, saudara.
Jangan pernah ketipu dengan filosofi ini. Alkitab juga udah katakan itu, udah disupport oleh Alkitab. Ya kan? Mestinya kamu takut mati. Kok manusia waktu disurvei takutnya takut miskin? Nah, mestinya kita jangan takut karena selama kita di dunia mungkin ada kesusahan, hidup ini bukan hanya di dunia ini, ada Tuhan yang beserta juga, ya kan? Dan suatu hari ya kita akan dibangkitkan kembali. Pegang ini baik-baik, semoga ini menjadi berkat kebangkitan Kristus hari ini ya. Mari kita tutup dengan membaca satu ayat, saudara. Ya, apa itu pengharapan menurut Ibrani 6 ayat 19? Pengharapan itu adalah ya. Pengharapan itu jangkar, dulu pakai istilah yang lama, jangkar yang kuat. Kapal mau berlabuh, turunin jangkar dulu sebelumnya. Berat tuh jangkarnya, supaya kapal tidak pergi kemana-mana. Itu tujuannya jangkar kan. Berat sekali, sampai pakai rodanya juga gede dan itunya besinya itu talinya juga gede. Karena beratnya itu jangkar, supaya kalau udah sampai di bawah, dek, kapal mau kemanapun, kalau mati mesinnya dia nggak akan pergi jauh dari sangkarnya. Betul? Pengharapan itu seperti jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari saudara kita nyanyikan satu lagu ya pendek untuk kita yakini lagi Kristus hidup, karena dia hidup ada hari esok. I can face the future dalam bahasa Inggrisnya. Because he lives, I can face the future. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Kristus hidup. Bangkit berdiri, nyanyikan sebab dia hidup, ada hari esok. Because he lives, all fear is gone. I know of the esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Berkagenkan karena hutang, dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Semua orang katakan amin, amin. Makasih Tuhan, tidak ada hadiah yang lebih besar dari kebangkitan Kristus yang memberi kami harapan. Syukur padamu Tuhan, ampuni segala dosa kami, kesombongan kami, kebisaan kami. Sebab kami ada karena Engkau ada, karena Engkau yang memberikan kami kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih untuk Pendeta Paulus atas khotbah yang indah di hari kebangkitan dengan harapan dalam kebangkitan Tuhan Yesus kita Kristus. Terima kasih juga kepada Bu Lucy atas alunan lagu yang indah sekali kepada kita di hari Paskah ini. Marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus.
seperti bunyi firman dalam 1 Korintus 15 ayat 57 berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bersama-sama kita nyanyikan alunan lagu yang sangat indah. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kita berikan persembahan kepada Tuhan kita berikan yang terbaik. Persembahan bisa dengan beberapa cara, dengan amplop di depan Bapak Ibu sekalian, dengan scan QR code dan transfer ke BCA atas nama Gereja Kristus Yesus yang tertera di depan layar monitor kita. Buku persembahan perpuluhan juga bisa diambil di lantai 1 di ruang TU dengan bendahara gereja. Juga ada amplop putih yang untuk perluasan tempat ibadah kita GKI GLC. Tangan-tangan diberkati oleh Tuhan supaya gereja kita bisa lebih bertumbuh dan bisa lebih berkembang. Terima kasih. Di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Bapak Ibu, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Rencana-Mu terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku tak akan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku tak akan hilang, sebab masa depanku di dalam-Mu. Harapanku di dalam. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi bersama-sama harapan
Bapa yang hidup bagi kami semua. Bapa, seperti pujian kami barusan Bapa, kasih-Mu, karya-Mu nyata di dalam kami setiap hari, setiap saat. Bapa, telah genap semua janji Engkau kepada kami. Engkau telah bangkit, Engkau telah membuktikan. Saatnya kami membuktikan kepadamu kesetiaan kami. Bapa, lindungi, berkati kami. Terima kasih pernyataan-Mu kepada kami, hari lepas hari, minggu lepas minggu, dan seterusnya. Bapa, Kau berkati juga hamba-Mu yang telah memberikan firman hari ini kepada kami, Bapak Pendeta Paulus Kurnia. Kau berkati pelayanan dia selanjutnya Bapa, supaya orang-orang yang belum percaya bisa percaya dengan kuasa-Mu Bapa melalui beliau. Kau berkati juga kami memberikan persembahan Bapa. Biarlah persembahan ini bisa menjadi bekal gereja di GKY GLC ini, supaya bisa memuridkan, dan kami di GKY GLC ini bisa membuat seluruh bangsa menjadi murid-Mu sesuai dengan perintah-Mu Bapa. Bapa, terima kasih penyertaan-Mu. Kau memberikan kami hari yang indah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Terima kasih, selamat Paskah. Shalom, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan di hari kemenangan ini, di hari Paskah ini, di hari di mana Tuhan tidak ada di kuburan, melainkan Tuhan yang bangkit. Kita boleh datang ke rumah Tuhan, dan bila kiranya Tuhan menerima sembah sujud kita, menerima ibadah kita, Tuhan berkati. Pertama-tama atas nama seluruh jemaat dan juga pengurus di tempat ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Paulus Kurnia yang sudah menyampaikan berita firman Tuhan. Tuhan berkati. Demikian juga untuk semuanya yang sudah mendampingi ya. Tuhan terima kasih ya. Tuhan memberkati ya. Kemudian juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada tim pelayanan yang sudah melayani ya. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Ibu Lucy ya yang sudah menyampaikan puji-pujiannya, kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, kami ingin menyambut dengan penuh sukacita. Apakah ada di antara saudara yang baru pertama kali hadir? Silahkan saudara-saudara mengacungkan tangannya, agarkan kerja kami dapat mengenali saudara. Baik yang di sini maupun juga yang di lantai bawah. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Baik, nampaknya kita adalah teman-teman atau saudara-saudara yang setia beribadah kepada Tuhan. Terus tingkatkan kesetiaan kita untuk beribadah kepadanya ya. Tuhan berkati. Saudara, kita akan melihat warta via video. Silakan diputar. Mengapa
Baik, saudara. Nanti setelah selesai kebaktian, setelah saat teduh, saudara, karena ini adalah hari kemenangan, saudara bisa mengucapkan atau bersalaman satu dengan yang lain dengan mengucapkan selamat Paskah, Tuhan Yesus sudah bangkit ya. Saudara, sekarang kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Namun doa syafaatnya saya mengundang dua orang Bapak, yaitu Dr. Jonathan dan juga Bapak Hendra ya, untuk saudara bangkit berdiri, dipersilahkan. Ya. Terima kasih kepada jemaat GLC. Mari kita satukan hati di dalam hari Paskah ini tentang doa syafaat kita, yaitu tentang pemerintahan Presiden Prabowo dan juga tentang peradilan, misalkan tentang hukum dan menegak keadilan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Silakan. Terima kasih Tuhan, pada Paskah ini Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan untuk pemerintahan Pak Prabowo Subianto Tuhan, dan juga wakilnya Tuhan, dan juga mendoakan untuk pemerintahan dari teratas sampai terbawah Tuhan, supaya dalam mereka menentukan pemutusan kebijakan, pengambil kebijakan Tuhan, Tuhan ikut campur Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun yang mereka lakukan, coba mereka akan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga mendoakan untuk keadilan Tuhan, peradilan dari hukum, dari yang pembuat kebijakan hukum, dari DPR sampai pelaksananya Tuhan, KPK, Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan lainnya Tuhan. Tuhan mau pakai, berikan hikmat kemurahan-Mu Tuhan di dalam menentukan kebijakannya Tuhan. Sehingga Indonesia boleh dipulihkan di tahun 2045 ini Tuhan. Indonesia bebas dari korupsi, dan negara Indonesia boleh bebas Tuhan. Tolong lawat Indonesia Tuhan. Tolong lawat Indonesia Tuhan, supaya Indonesia Tuhan dipulihkan. Terima kasih. Dalam nama Yesus berdoa, amin. Kita juga ingin mendoakan untuk pertumbuhan iman seluruh jemaat GKI GLC melalui program kelompok kecil. Tuhan memberikan kerinduan kepada jemaat untuk bertumbuh bersama. Doakan juga untuk pemimpin kakak dan wakil kakak supaya mereka menjadi gembala-gembala kecil yang Tuhan pakai untuk menggembalakan anggota KK. Doakan juga kepada hamba-hamba Tuhan yang membina PKK dan WPKK untuk memberikan bekal rohani kepada mereka. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, Tuhan kami menyerahkan kami semua untuk jemaat ini agar dapat benar-benar mengikuti program KK dan WPKK. Semua mereka dapat bertumbuh imannya mereka, dan juga mereka menjadi kuat dan menjadi kuat sesama jemaat, sehingga mereka dapat berkembang dan juga mempunyai kerinduan untuk berkembang di dalam gereja kita ini ya Tuhan. Tuhan juga berikan kekuatan kepada KK dan WKK agar mereka dapat menyiapkan diri dalam membimbing anggota-anggota KK ini menjadi KK yang lebih kuat dan juga benar-benar bersandar kepada Tuhan. Juga Tuhan berikan kepada hamba Tuhan yang membimbing KK dan WPKK ini agar mereka dapat memberikan arahan yang sesuai dengan rencana-Mu dan harapan-Mu saja ya Tuhan. Atas semua kami telah berdoa dan bersyukur syukur. Amin. Saudara, kita menyanyikan doksologi. Jemaat yang dikasihi Kristus, Paskah membawa hidup baru bagi manusia. Hidup baru adalah hidup dalam relasi yang benar dengan Allah. Hidup baru yang membawa kita kepada pengharapan.
Bukan saja harapan akan hal-hal yang kita warisi di dalam kerajaan Allah sesudah mati, tetapi juga harapan akan hal-hal yang kita hadapi dan gumuli saat ini di dunia ini. Pulanglah, sambutlah kebangkitannya, dan hadirkanlah kehidupan baru dimanapun saudara berada. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kiranya berkat daripada Allah Tritunggal menyertai kalian semua, dan bukalah hatimu lebar-lebar, terimalah berkat daripada Dia. Kiranya kasih sayang Allah Bapa yang sangat berkelimpahan, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang tidak berkesudahan, pimpinan, penyertaan, kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, berkat-berkat dari Allah Tritunggal ini menyertai kamu sekalian, menjadikan kamu saksi-saksi Kristus mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Silakan saudara duduk, kebaktian sampai di sini, saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.